1. Ketentuan dan tata cara penyembelihan hewan. A. Ketentuan penyembelihan. 1. Ketentuan orang yang menyembelih, beragama Islam, berakal sehat, mumayyiz, dan niat yang benar. 2. Ketentuan hewan yang akan disembelih. Hewan yang halal dan sehat, tidak kurus dan tidak cacat. Contoh hewannya sapi, kambing, domba, dan unta. 3. Ketentuan alat penyembelih. Tajam, terbuat dari bahan yang tidak beracun, dapat memotong pembuluh darah. Contoh alatnya pisau tajam, golok tajam, dan memotong daging yang tajam. 4. Ketentuan proses penyembelihan. Penyembelih harus seorang muslim, berakal sehat dan balik. Alat yang digunakan harus tajam untuk meminimalisir penderitaan hewan. Proses penyembelihan meliputi penggunaan niat dan doa. B. Tata cara penyembelihan. 1. Tata cara penyembelihan secara tradisional. A. Siapkan lubang penampungan darah. B. Hadapkan hewan yang akan disembelih ke arah kiblat. Lambung sebelah kirinya di bagian bawah. C. Pegang kuat atau ikat kaki hewan yang akan disembelih. D. Letakkan leher hewan di atas penampungan darah yang sudah disiapkan. E. Berniat menyembelih dan membaca basmalah serta takbir. 2. Tata cara penyembelihan secara mekanik. A. Pastikan bahwa mesin pemotong masih berfungsi dengan baik. B. Siapkan hewan yang akan disembelih di tempat pemotongan. C. Operator mesin penyembelihan berniat menyembelih dan membaca basmalah serta takbir. D. Hidupkan mesin pemotong. 1. Akikah. A. Hukum akikah. Sunnah muakkad. Sangat dianjurkan dan mendapat pahala bagi yang melaksanakannya. Wajib bagi penazar. Jika seorang telah bernazar untuk melakukan akikah padahal dia karunianya anak, maka hukumnya menjadi wajib. Tidak wajib bagi yang tidak mampu. Boleh dilakukan sendiri ketika dewasa. B. Ketentuan hewan akikah. Kambing dan domba. 2 ekor untuk anak laki-laki, 1 ekor untuk anak perempuan. Kondisi sehat, tidak cacat, cukup umur minimal 1 tahun. Pembagian daging dibagi dalam keadaan sudah masak. Sebagian boleh dinikmati oleh orang yang berakikah paling banyak sepertiga. D. Hukum pelaksanaan akikah merupakan upaya mendekatkan diri kepada Allah. Atas lahirnya anak merupakan tebusan bagi anak yang baru lahir, membebaskan diri ketergadaian dan akun, menjadi syafaat pada hari akhir bagi kedua orang tuanya, memperkuat tali silaturahmi dan memperkenalkan nasab anak. Dalil akikah. Bismillahirrahmanirrahim. An Samura anin nabi qala qalubu lami murta'atahana bi aqiqatihi tusbahu anhu yawma na'sa bi wa yuknalahu ra'usahu qaya. Sama artinya seorang anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah, diriwayatkan dari Samurah. Kurban. Hukum pelaksanaan kurban adalah muakkad, sangat dianjurkan bagi orang yang mampu. Ketentuan hewan kurban: unta yang sudah berumur 5 tahun lebih, sapi atau kerbau yang berumur 2 tahun, kambing berumur 2 tahun, domba dan biri-biri berumur 1 tahun atau lebih berganti gigi. Waktu penyembelihan kurban: setelah sholat Idul Adha, yakni 10 Zulhijjah, dan pada 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Pembagian daging kurban. Daging kurban dibagikan kepada fakir miskin dalam keadaan masih mentah, dan orang yang berkurban
boleh mengambil daging kurban maksimal sepertiga. Hikmah pelaksanaan kurban. 1. Lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Membentuk sikap patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Melatih diri bersikap dermawan. 4. Melatih diri lebih peduli kepada sesama. 5. Menjauhkan dari sifat tamak, rakus, egois, dan sewenang-wenang. Dalil kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna akal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka wal abtar. Dengan yang berarti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu ialah yang terputus.